Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan. Puji syukur kita naikkan kepada Allah atas kasih setianya, atas penyertaannya dalam kehidupan kita di hari kemarin, dan juga atas berkatnya di hari ini yang telah berkenan membangunkan kita dari tidur semalam dan memberikan kesegaran serta kekuatan baru. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama mengarahkan hati untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, sumber kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kasih setiamu, kami bersyukur untuk pemeliharaanmu, kami bersyukur untuk pertolonganmu dalam setiap pergumulan kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kesempatan kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Pagi ini, Engkau masih berkenan membangunkan kami dari tidur kami, memberikan kesegaran, kekuatan, dan kesehatan. Terima kasih ya Allah. Dan sebelum kami memulai aktivitas di hari ini, kiranya Tuhan juga berkati kami melalui sabda-Mu yang akan kami dengar bersama, akan kami renungkan bersama. Biarlah menjadi kekuatan, menjadi penghiburan, menjadi penuntun untuk setiap kami. Bersabdalah ya Allah, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, firman pagi ini saya bacakan dari Injil Matius 14 ayat 34 sampai 36. Matius 14 ayat 34 sampai 36 demikian. Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Amin. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukannya. Amin. Tema pagi ini, mengenalkan kebaikan. Bapak, Ibu, dan Saudara, apakah Bapak, Ibu, Saudara mengenal tokoh Bunda Teresa? Mungkin mengenal langsung atau bertemu langsung belum pernah. Tetapi saya yakin Bapak, Ibu, Saudara pernah mendengar Bunda Teresa dan mengenal beliau karena kebaikannya, karena pelayanannya, karena apa yang dia lakukan untuk orang-orang miskin, untuk orang-orang sakit di daerah Kalkuta, India. Bapak, Ibu, Saudara, apakah juga mengenal tokoh di kitab suci, Raja Fir'aun misalnya? Tentu berkenalan langsung, bertemu langsung tidak mungkin karena dia hidup ribuan tahun yang lalu. Tetapi dari apa yang dibaca, apa yang kita baca dari kitab suci, kita bisa mengenal tokoh ini. Tokoh yang seringkali digambarkan karena kekejamannya yang menindas umat Tuhan, bangsa Israel, menjadikan mereka sebagai budak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan paksa demi kepentingan Raja Fir'aun dan bangsa Mesir waktu itu. Mungkin juga Bapak, Ibu, Saudara mengenal artis atau penyanyi dari ibu kota. Meskipun belum tentu bertemu secara langsung. Tetapi mungkin kalau menyebut nama, oh artis A, ya tahu, kenal. Dia penyanyi yang hebat, karyanya, lagu-lagunya luar biasa, dikenal oleh banyak orang. Atau mungkin artis yang B, oh iya tahu, tapi dia artis yang tersangkut kasus narkoba. Banyak orang yang kita kenal. Dan pengenalan kita akan orang lain itu seringkali ditentukan oleh apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Bisa hal-hal yang baik, tetapi tidak jarang juga hal-hal yang buruk yang membuat kita tahu tentang si A atau si B. Nah, demikian juga dalam bacaan kita tadi.
Tuhan Yesus dan para murid setelah menyeberang dengan perahu, mereka sampai di wilayah Genesaret. Dan orang-orang di sana ternyata mengenal Yesus dan juga para muridnya. Kira-kira pengenalan mereka akan Yesus dan para murid itu seperti apa? Kita perhatikan bacaan firman tadi. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Jadi orang-orang di sana kemudian mewartakannya, menceritakannya kepada orang-orang di wilayah Genesaret. Oh, ada Yesus datang dan para muridnya. Nah, kemudian reaksinya, orang-orang yang mendengar berita itu membawa semua orang sakit untuk datang di hadapan Yesus. Dari sini kita bisa menyimpulkan, orang-orang di Genesaret mendengar dan mengenal Yesus sebagai tabib, sebagai orang yang suka menolong, sebagai pribadi yang punya kuasa, yang bisa menyembuhkan segala penyakit, bisa menolong mereka, yang memiliki rasa welas asih, sehingga mereka tidak ragu, mereka tidak bimbang lagi untuk datang kepada Yesus. Bahkan tadi dikatakan, mereka memohon supaya diperkenankan untuk memegang jumbai jubahnya, dan mereka yakin akan sembuh, dan itulah yang terjadi. Orang-orang ini mengenal Yesus, dan yang dikenal adalah kebaikan Yesus yang luar biasa. Welas asihnya, perhatiannya, kepeduliannya, bagaimana Tuhan Yesus menolong orang-orang sakit, memberi perhatian kepada mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan, kita mengenal orang lain, dan orang lain juga tahu serta mengenal kita. Pergumulan dari firman pagi ini, pengenalan seperti apa dari diri kita yang ditangkap dan diterima oleh orang lain. Belajar dari Tuhan Yesus, belajar dari Bunda Teresa. Orang banyak mengenal tokoh besar ini, Tuhan Yesus dan juga Bunda Teresa, karena kebaikan mereka, karena apa yang mereka lakukan, pengorbanan mereka, welas asih mereka kepada orang lain. Tuhan Yesus memberi teladan bagaimana mengenalkan kebaikan melalui karya, sehingga orang lain menangkap dan menerima pengenalan yang baik seperti ini. Dan mereka tidak ragu untuk memberitakan kepada orang lain. Itu pun yang dilakukan oleh Bunda Teresa. Meneladani Yesus dan ia menerapkannya dalam kehidupannya melalui tindakan, karya, kebaikan yang dilakukan bagi banyak orang. Mari kita mengenalkan kebaikan dalam kehidupan kita, supaya banyak orang juga mengenal kita sebagai pribadi-pribadi yang baik, karena kita memiliki Tuhan yang sungguh sangat baik. Tuhan memberkati.